semuanya, perkenalkan saya Juni Zahra dengan NIM 23020032014-1141. Di sini saya berada di kelas Agribisnis B, kelompok 1B, dan asisten pembimbing saya adalah Kak Prabu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai video acara 4, yaitu pemberian pakan. Selamat menyaksikan. Nah, berikut adalah klasifikasi bahan pakan. Nah, bahan pakan sendiri terdiri dari 8 kelas. Yang pertama ada kelas 1, yaitu kelas 1 itu hijauan kering dan jerami. Nah, hijauan pakan yang masih segar kemudian sengaja dikeringkan disebut dengan hay. Hay sendiri memiliki kadar air sebesar 20-30% saja. Contoh dari hay adalah hay rumput lapangan, hay leguminosa, hay daun jagung, hay pucuk tebu, dan hay hijau lain yang potensial. Sedangkan jerami adalah hasil sisa dari tanaman panen yang masih dapat digunakan untuk pakan ternak. Nah, contohnya itu seperti jerami padi, jerami jagung, dan jerami kacang-kacangan. Kemudian, penggunaan jerami sebagai bahan pakan ternak atau BPP sangat menguntungkan loh baik bagi petani maupun bagi peternak agar mendapatkan hasil yang optimal. Nah, agar menghasilkan hasil yang optimal, biasanya jerami diolah terlebih dahulu sehingga nutrisi dan pencerahannya meningkat. Yang selanjutnya ada kelas 2, yaitu hijauan segar. Hijauan segar sendiri merupakan hijauan yang sengaja dipanen untuk diberikan kepada ternak dalam keadaan segar. Nah, hijauan segar memiliki kadar air sekitar 65%. Adapun contoh dari hijauan segar yang dapat digunakan sebagai pakan ternak adalah rumput lapangan, daun jagung, pucuk tebu, daun singkong, tanaman air seperti azolla dan eceng gondok, serta berbagai leguminosa seperti lamtoro, turi, dan gamal. Nah, yang selanjutnya ada kelas 3, yaitu silase. Di sini terdapat berbagai hijauan pakan yang telah dipotong-potong dan mengalami fermentasi. Tidak termasuk silase ikan, butiran sebangsa padi, biji sebangsa legume, dan juga umbi-umbian. Contoh dari silase ini adalah hijauan jagung, hijauan kering, jerami kering, hijauan segar. Dan silase adalah bahan pakan untuk ruminansia. Dan kelas 4, yaitu sumber energi. Nah, berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan energi yang tinggi. Contohnya seperti jagung, dedak, bekatul, dan folat. Nah, yang selanjutnya ada kelas 5, yaitu protein. Ini itu berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Contohnya seperti tepung ikan, soybean meal, kedelai, dan meat bone meal. Selanjutnya ada kelas 6, yaitu sumber mineral. Di sini itu terdapat berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan mineral yang tinggi. Contohnya seperti garam dapur, tepung tulang, dan tepung batu kapur. Kemudian ada kelas 7, yaitu sumber vitamin. Nah, di sini itu jenis bahan makanan yang mengandung vitamin lebih dari 1. Sumber vitamin A, D, dan E yang terkandung dalam minyak ikan. Contoh lainnya adalah premix, campuran berbagai vitamin, dan campuran berbagai mineral. Terakhir ada di kelas 8, yaitu tambahan makanan atau feed additive. Nah, di sini itu berbagai bahan pakan yang tidak berfungsi sebagai sumber nutrien atau non-nutrien. Ditambahkan dalam bahan pakan dengan tujuan tertentu seperti meningkatkan palatabilitas dan lainnya. Itu mencangkup antibiotik, prebiotik, fitobiotik, enzim, asam organik, hormon, zat warna, dan sebagainya. Kemudian poin kedua ada fungsi nutrisi pada unggas. Nah, di sini itu mencangkup yang pertama ada energi. Energi sendiri adalah sumber tenaga untuk aktivitas dan proses produksi dalam tubuh ternak. Nah, kemudian poin selanjutnya itu ada metabolisme basal atau aktivitas sel, pernapasan, dan sirkulasi. Kemudian ada aktivitas atau pergerakan tubuh. Kemudian ada pencernaan dan penyerapan, ada regulasi panas atau suhu tubuh, dan yang selanjutnya ada pembentukan sisa-sisa hasil pencernaan dan ekskresi, dan pembentukan jaringan dan bulu serta reproduksi. Nah, di sini reproduksi itu kebutuhan energi bagi ternak unggas yang sedang bertumbuh. Nah, adanya hubungan linear antara kandungan energi pakan di mana meningkatkan kandungan energi dirangsungkan diikuti pula oleh kenaikan bobot badan ternak. Kedua ada protein. Nah, dalam protein ini yang pertama ada perbanyakan jaringan-jaringan tubuh yang baru. Yang kedua, penggantian jaringan-jaringan tubuh yang telah mengalami kerusakan ataupun yang sudah tua akibat kecelakaan maupun penyakit. Yang ketiga, menghasilkan energi apabila sumber karbohidrat dan lemak tidak tercukupi. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin ini adalah zat gizi atau nutrisi esensial yang tidak dapat dihasilkan melalui metabolisme di dalam tubuh ternak, sehingga perlu disediakan cukup dalam pakan ternak. Nah, vitamin berperan penting sebagai enzim atau regulator dalam berbagai metabolisme pertumbuhan, kesehatan,
konversi pakan, produksi, dan kelangsungan hidup. Pemenuhan kebutuhan vitamin bisa diperoleh melalui bahan baku pakan atau dengan menambahkan vitamin sintesis. Ini sudah diproduksi oleh industri farmasi. Kemudian ada mineral. Mineral ini sangat dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, tetapi peranannya mencakup seluruh fungsi pengelolaan, pertumbuhan, dan reproduksi. Nah, pembentukan dan pemeliharaan tulang dalam rangka ayam menjadi salah satu fungsi penting dari mineral. Mineral juga memiliki fungsi dalam sistem sirkulasi dan berperan terhadap beberapa cairan tubuh, seperti vitamin. Mineral juga disediakan dalam pakan yang akan diberikan kepada ternak, baik yang terdapat dalam bahan baku sumber hewani maupun mineral sintesis. Kemudian selanjutnya ada cara pemberian pakan atau frekuensi pada ayam petelur. Nah, yang pertama, berikan ransum pada jam yang tetap setiap hari. Untuk periode ayam starter diberikan ransum 4-9 kali dalam sehari secara ad libitum atau selalu tersedia. Karena pada periode tersebut pertumbuhan sangat cepat dan efisiensi ransum sangat tinggi. Kemudian pada periode grower atau finisher, frekuensi pemberian ransum menjadi 2-3 kali dalam sehari dan perlu dipastikan sesuai dengan standar breeder. Kemudian pengurangan frekuensi ini dikarenakan pada periode tersebut nafsu makan dan konsumsi ransum tinggi namun pertahanan bobot badannya rendah. Kemudian pemberian ransum juga sebaiknya dilakukan saat suhu tubuh lingkungan nyaman untuk ayam. Pagi bisa diberikan antara pukul 5 sampai 7.30, sore antara pukul 14 sampai 16, atau malam antara pukul 18 sampai 21. Itu diusahakan jumlah yang diberikan di pagi hari adalah 30 sampai 40% dan sore sampai malam 60 sampai 70%. Kemudian yang perlu diingat ialah berikan ransum pada jam yang tetap setiap harinya. Misal ransum diberikan setiap 2 hari sekali pukul 7 dan 15. Dan yang tetap ini bertujuan untuk menghindari ayam stres ketika ransum telah diberikan. Kemudian yang selanjutnya ada organoleptik bahan pakan. Yang pertama itu ada jagung. Jagung ini berbentuk butiran. Terus aromanya tidak memiliki bau atau khas dan berwarna orange. Yang kedua ada dedak. Dedak ini bentuknya itu bubuk dan partikelnya halus dan rata dan tidak menggumpal. Kemudian aromanya itu segar, tidak tengik, serta tidak terlihat adanya campuran sekam. Dan warnanya itu coklat muda. Nah, yang ketiga ada pur atau pelet, yaitu bentuknya itu butiran bulat atau memanjang. Aromanya berbau amis dan bertekstur padat. Kemudian warnanya coklat muda. Yang selanjutnya ada kebutuhan nutrisi unggas setiap fase fisiologis. Nah, yang di sini yang saya ambil ada starter finisher. Nah, kebutuhan nutrisi ayam petelur berbeda-beda, terutama dilihat dari kebutuhan energi, protein, kalsium atau Ca, serta fosfor atau P-nya seperti tercantum pada tabel di sini. Untuk itu, berikan ransum dengan kandungan nutrisi sesuai kebutuhan ayam. Jumlahnya pun harus sesuai standar yang ditetapkan oleh pihak breeder. Hal lainnya yang perlu dilakukan pada ayam petelur. Saat periode starter dan grower, peternak mampu memberikan ransum berbentuk crumble, namun tidak dengan periode layer. Nah, saat periode layer ini dan seterusnya, umumnya peternak lebih memilih menggunakan ransum berbentuk mesh atau tepung dengan alasan praktis dan menghemat biaya. Maka dari itu, agar konsumsi atau feed ransumnya itu tersebut tinggi sesuai standar, maka peternak perlu mempertimbangkan untuk melakukan potong paruh atau debagging di kisaran umur 8 hingga 10 minggu. Nah, dengan kondisi paruh rata bagian depan, maka ayam bisa mengambil ransum dengan jumlah banyak dalam sekali patuk. Kemudian, kebutuhan nutrisi unggas setiap fase fisiologis. Nah, sekian video pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.